Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dewi Fitriasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus komunikasi massa. Komunikasi massa dengan memiliki 4 indikator, yaitu hambatan komunikasi, model-model komunikasi, teori kontemporer, dan teori informatif media. Yang pertama, hambatan komunikasi massa. Hambatan komunikasi massa terdiri dari abstrak hambatan komunikasi massa, yaitu hambatan komunikasi adalah berbagai jenis distraksi ketika proses komunikasi atau penyampaian dan penerimaan berlangsung antara orang satu dengan orang lain, atau bisa juga organisasi, kelompok, dan sebagainya. Hambatan ini bisa dikarenakan faktor pribadi, lingkungan, budaya. Hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi umumnya terkait berbagai permasalahan yang terdapat pada komponen-komponen komunikasi. Dan berikutnya manfaat mengetahui hambatan komunikasi, yaitu agar hambatan komunikasi ditanggulangi atau dipecahkan dengan skala dan tidak meluas yang harus dilakukan. Pertama, mengetahui hal apa saja yang membuat komunikasi terhambat. Kedua, memetakan hambatan yang terjadi. Formulasikan untuk mengaplikasikan pengetasan hambatan komunikasi sehingga komunikasi efektif bisa didapat. Selanjutnya ada hambatan komunikasi massa, yaitu pada komunikasi massa jenis hambatannya relatif lebih kompleks sejalan dengan kompleksitas komponen komunikasi massa. Hambatan dalam komunikasi massa dikelompokkan menjadi 3 hal, yakni pertama hambatan psikologis, hambatan sosiokultural, dan hambatan interaksi verbal. Dalam hambatan-hambatan komunikasi massa terbagi dalam 3 jenis, yaitu psikologis, sosiokultural, dan interaksi verbal. Dari masing-masing hambatan memiliki deskripsi masing-masing, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, mengatasi hambatan-hambatan komunikasi massa. Hierarki ini biasanya terjadi pada masyarakat adat atau di suatu perusahaan. Terapkan umpan balik atau feedback. Ini dilakukan agar sebuah pesan bisa dikonfirmasi apakah sudah diketahui, dipahami, dilakukan, dan diterima secara baik atau tidak. Selanjutnya, empati. Pengutaraan pesan harus sesuai dengan situasi dan kondisi psikologis dan latar belakang lingkungan si penerima. Apakah sehat, bingung, sedih, gembira, dan sebagainya. Repetisi, atau bisa juga dinamakan pengulangan. Ini bertujuan agar pesan lebih memahami dan apakah sudah diterima atau belum. Terakhir, singkirkan kesenjangan. Bila kesenjangan hierarki berlaku, proses komunikasi bisa kurang objektif. Sebagai tambahan cara, ini dianggap merupakan usaha opsional jika terjadi hambatan. Dan masih ada lagi, memakai bahasa yang simpel dan relevan. Ini ditunjukkan agar penerima bisa lebih memahami pesan dengan gamblang. Pengaturan waktu yang pas. Tujuan dari penentuan tersebut adalah agar setiap peserta komunikasi bisa lebih bijak dalam ruang dan waktu. Apakah komunikan sudah siap dengan pesan yang akan diterima? Mau mendengarkan dengan seksama, menata arus informasi. Ketika melaksanakan komunikasi, peserta komunikasi dianjurkan untuk bisa menahan dan menetapkan apa yang akan disampaikan agar komunikasi bisa berjalan efektif. Membuat komunikasi yang proaktif. Dengan komunikasi proaktif, maka jalannya komunikasi bisa lebih dinamis. Contoh studi kasus dari hambatan yaitu ada komunikasi dalam pembelajaran online.
yaitu studi khusus dengan judul tersebut termasuk jenis hambatan psikologis dan sosiokultural karena dari hambatan tersebut merupakan bentuk keterlibatan lingkungan sosial dan budaya dari komunikator dan komunikan, sedangkan arti lainnya juga termasuk keterkaitan dengan keadaan atau kegiatan psikis individu. Dalam kasus ini tidak banyak pelajaran memiliki rasa kurangnya kepercayaan diri, keterbatasan komunikasi dan informasi. Solusi dari hal tersebut hambatan yang tertera di atas yaitu seringnya mengajak sharing satu sama lain jika di waktu senggang dan beri batasan pembelajaran online jika itu memang tidak diperlukan. Kedua, model-model komunikasi massa. Yang pertama, model alir satu tahap. Dengan studi kasus, meningkatnya peminat bakso aci sampai viral di sosmed. Kasus tersebut tersaji karena media yang sangat mudah sekali terakses pesat ke seluruh masyarakat hanya dengan promosi iklan ataupun hanya konten dengan durasi pendek, sehingga banyak merasa minat dengan produk tersebut sehingga terkadang banyak yang meniru manfaat untuk dijual dengan kualitas di bawah standar. Solusi dari hal tersebut sebaiknya seorang konsumen yang dengan telitinya dan pandai-pandai memilih produk yang berkualitas dengan harga yang sebanding dan tidak selalu tergiur dengan promosi yang berkaitan dan yang diberikan. Yang kedua, model alir 2 tahap. Dengan studi kasus, banyaknya seorang yang tergiur dengan produk yang dipromosikan oleh influencer. Yang ketiga, model alir banyak tahap. Dengan studi kasus, adanya media sosial yang sangat terakses dengan cepat suatu informasi. Selanjutnya ada komunikasi kontemporer. Komunikasi kontemporer berasal dari dua suku kata yaitu komunikasi kontemporer. Secara harfiah, komunikasi kontemporer berasal dari bahasa lain. Komunis yaitu membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Jenis-jenis komunikasi kontemporer yaitu melalui chat, email, dan web. Alat-alat komunikasi kontemporer sebagai berikut, yaitu telepon, handphone, koran, dan televisi. Yaitu selanjutnya ada teori normatif media. Selanjutnya ada abstraksi teori normatif. Dan asal mula teori normatif media yaitu bertentangan pandangan dan perdebatan peranan media massa telah dikemukakan di mana terdapat dua kubu yaitu orang-orang yang mendukung libertarianisme yang mencapai pengaturan langsung terhadap media. Yang kedua, di kubu pendukung libertarianisme percaya bahwa seharusnya tidak ada aturan dari pemerintah untuk industri media. Mereka menganggap kontrol pemerintah yang otoriter cenderung dipraktikkan secara sewenang-wenang dan sering berubah-ubah. Lalu di kubu lawan adalah mereka yang percaya dengan pengaturan langsung terhadap media, yang umumnya dilakukan pemerintah atau komisi. Mereka berpendapat bahwa praktisi media tidak dapat dipercaya untuk berkomunikasi secara tanggung jawab. Dalam teori normatif media, ada juga teori liberal. Menurut teori ini, manusia pada dasarnya mempunyai hak-hak secara alamiah untuk mengejar dan menggambarkan potensinya apabila diberikan iklim kebebasan menyatakan pendapat. Teori liberal beranggapan bahwa pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya
untuk membantu manusia dalam usaha mencari kebenaran. Manusia memerlukan kebebasan untuk memperoleh informasi dan pikiran-pikiran yang hanya dapat secara efektif diterima ketika itu apabila disampaikan melalui pers. Di sini saya menjelaskan tentang prinsip utama teori liberal, yaitu ada 4. Bebas mempublikasikan tanpa penyensoran oleh pihak ketiga. Kedua, kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau partai politik berbeda dari kecaman terhadap orang-orang secara pribadi atau pengkhianatan dan gangguan keamanan tidak dapat dipidana. Ketiga, tidak ada batasan hukum yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi, dan sebagai berikut. Selanjutnya, teori pers liberal. Teori ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Tuntutan bahwa pers mengawasi pemerintah berkembang berdasarkan teori ini. Teori ini muncul pada abad ke-17 dan 18 yang disebabkan berkembangnya kebebasan politik, agama, dan ekonomi. Kala itu juga sebagai lawan dari teori otoritarian. Teori ini menekankan pada kemerdekaan dan kebebasan individu dan menghargai rasionalisme serta manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan tidak benar. Dan teori normatif media memiliki studi kasus yaitu seperti politik pembangunan dan kebijakan privatisasi pelayanan kesehatan. Dengan solusi dari kasus tersebut adanya saling keterpedulian antar masyarakat dan menghargai satu sama lain. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata dan kurangnya penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.